Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa agama Islam ini berada di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya saya selaku khatib ingin menyampaikan wasiat takwa, terutama bagi saya pribadi dan bagi hadirin sekalian. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat Al-Asr telah memberikan peringatan bahwa semua manusia berada dalam dunia illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Amal soleh dianjurkan oleh Allah, lalu dibuatlah media-media untuk beramal soleh. Di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu. Tentu dengan melaksanakan sholat 5 waktu ada efek yang didapat dari melaksanakannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan penuh keikhlasan dan khusyuk, maka dengan sendirinya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada manusia untuk berzakat, untuk bersedekah, bahkan bersedekah kepada hal yang paling urgen dalam hidupnya. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian bersedekah dengan apa yang kalian cintai. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan amal saleh, Allah juga menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Dan Allah telah menetapkan untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Perintah berbuat baik kepada orang tua di sini disejajarkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan amal soleh juga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan silaturahmi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, maka
yaumil akhir falyasil rahim. Siapa yang ingin dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia melakukan silaturahmi. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam melaksanakan amal soleh tersebut tidak selalu berjalan terus, karena ada dua hal. Yang dua hal ini selalu mencoba untuk menghalangi kita melaksanakan amal soleh tersebut. Yang pertama adalah nafsu. Terkait dengan nafsu ini, Allah sampai bersumpah dalam firman-Nya, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi nafsu serta yang menyempurnakannya, qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang telah mampu membersihkan hawa nafsunya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Karenanya mereka yang bisa membersihkan hatinya, qad aflaha man tazakka, sungguh telah bahagia orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Dengan apa? Dengan berzakat. Dengan apa? Dengan bersilaturahmi. Dengan apa? Dengan berkurban. Dengan apa? Dengan umroh. Dengan melaksanakan ibadah haji. Itu qad aflaha man tazakka. Tetapi orang yang mengotori hatinya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Mengapa? Karena dia sudah terperosok ke dalam godaan hawa nafsu. Tapi yakinlah, ketika kita membaca firman Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapapun orang yang paham dengan posisi Tuhan, wa nahaa nafsa 'anil hawa, dan dia bisa mencegah hawa nafsu, fa amal, maka surga adalah tempatnya, surga adalah untuknya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang mengupayakan kita untuk tidak melaksanakan amal soleh, yaitu setan dan sekutunya. Dalam surat Al-Fijr ada kesalahan yang dibuat oleh iblis ketika itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kata Allah, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin. Saat itu ketika Allah memerintahkan malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, semua malaikat saat itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya iblis yang menolak. Aba ayyakuna minas sajidin. Jadi iblis, kata Allah, illa iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam saat itu. Lalu Allah bertanya kepada iblis, qala ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kau tidak ikut wahai iblis bersujud sama seperti para malaikat itu? Iblis dengan gampang menjawab, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya Allah, aku tidak sudi untuk bersujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah kering yang hitam pekat. Tidak layak aku bersujud kepadanya. Allah pun berkata, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wahai iblis, sekarang kau keluar dari sini karena engkau telah terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan engkau akan mendapatkan laknat terus dari diri
sampai nanti di hari kiamat. Ketika mendengar ini, Iblis pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala fa bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in." Kata Iblis, "Ya Allah, karena engkau sudah terlanjur melaknat diri, sudah terlanjur menganggap dirimu sesat, maka aku berjanji mulai saat ini aku akan memberikan hiasan maksiat kepada manusia di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua." Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai manusia saat ini harus waspada bahwa janji Iblis itu tidak main-main. Ya, atau mereka akan terus mencoba menggagalkan manusia untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh tidak, kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Saat membaca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami kepada petunjuk kepada jalan yang lurus. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kemarin kita sudah ditempa oleh ibadah yang beraneka ragam, dari mulai melaksanakan ibadah puasa, salat qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapannya adalah ini terus bertahan sampai di 11 bulan yang lainnya. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad faza muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il khulafa'ir rasyidin min qabli wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa ala baqiyati sahaba wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Mari kita berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari hawa nafsu kita dan dari godaan syaitan dan sekutunya yang terkutuk. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al hajat ya kafatul muhimmatan wa tadallana fi maqamina dhanban ila ghafarta ولا هم إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا ولا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.